Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ratna Safitri, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kelapa Lunggar. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi virus, di mana materi virus ini merupakan materi pembelajaran biologi yang dipelajari di kelas 10. Untuk virus itu sendiri, kita ketahui virus merupakan salah satu kelompok makhluk hidup dari 6 kelompok makhluk hidup yang ada. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas virus, yaitu mulai dari sejarah virus dan ciri-ciri dari virus itu sendiri. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ciri-ciri dan cara replikasi virus dan menjelaskan peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dengan sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus diawali dengan percobaan yang dilakukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883, di mana jiwa peneliti yang dimiliki Adolf Meyer ketika melihat tanaman tembakau yang mengalami kerusakan, kemudian daunnya menguning, layu, mengering, dan akhirnya mati, timbul pertanyaan dalam diri Adolf Meyer, mengapa tanaman tembakau ini mengalami kematian? Mengapa dia perkembangannya terhambat? Kemudian tanaman tembakau yang sudah mengalami kerusakan tadi dan sudah mati tadi, daunnya diekstraksi, kemudian ekstrak daun dari tembakau yang tadi mati, yang tadi rusak, disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Dan ternyata apa yang terjadi? Tanaman tembakau yang semula sehat mengalami hal yang sama dengan tanaman tembakau yang sebelumnya sudah mati. Jadi di sini adalah menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada tanaman tembakau yang sebelumnya itu dapat ditularkan kepada organisme lain, kepada tanaman yang lain, yaitu tanaman tembakau yang sehat. Kemudian penelitian sederhana ini dilanjutkan penelitiannya oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Hanya saja di sini si ekstraksi daun tembakau yang tadi itu oleh Dmitri disaring, sehingga diharapkan nanti kalau ada organisme yang ada di situ maka akan tersaring melalui saringan tadi. Kemudian disaring ekstraknya dan kemudian disemprotkan kembali kepada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata walaupun sudah disaring, tetap saja tanaman tembakau yang sehat tadi terinfeksi. Tanaman tembakau yang tadi mengalami kejadian yang sama dengan tanaman tembakau yang sebelumnya sudah mati. Berarti dapat disimpulkan bahwa organisme yang mungkin ada dan mungkin menularkan penyakit dari tembakau yang sakit ke tembakau yang sehat adalah organisme yang ukurannya sangat kecil, sehingga bisa menembus daripada saringan atau filter yang sudah coba dipakai oleh Dmitri Ivanovsky untuk memfilter atau menyaring organisme tersebut. Percobaan selanjutnya dilakukan oleh Wanley Stanley. Wanley kemudian mencoba melakukan percobaan yang sama, tetapi di sini ekstraksi dari tanaman tembakau tadi oleh Stanley dikeringkan, dikristalkan. Nah, di situ dia berpikir jikalau nanti itu dikristalkan atau dikeringkan, maka organisme yang mungkin ada tadi, yang mungkin tadi berukuran mikroskopis tadi, maka akan mati. Nah, ternyata ketika kemudian si yang dikristalkan tadi kemudian diinjeksikan kembali atau disemprotkan kembali setelah dia mengalami dormansi, kemudian disemprotkan kembali ke tanaman yang sehat, ternyata masih tetap menginfeksi. Maka di situ Wanley Stanley menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang partikel mikroskopis ini dapat dikristalkan, jadi dapat diawetkan, dapat didormansikan, dapat dikeringkan. Di situ kemudian dia memberi nama virus tersebut adalah tobacco mosaic virus, karena tobakonya di tanaman tembakau, kemudian mosaiknya dikarenakan efek yang ditimbulkan oleh infeksi virus tersebut adalah bintik-bintik seperti mozaik. Dan virus itu sendiri diambil dari kata virion yang berarti diambil dari kata venom yang berarti racun dan sifatnya mematikan. Jadi organisme ini diberi nama virus dikarenakan sifat racun dan sifat mematikan yang dianggap dimiliki oleh si
organisme tersebut. Nah, dari hasil penelitian-penelitian ilmuwan tersebut, kemudian hasil sejarah penemuan virus, maka seiring perkembangan ilmu pengetahuan, di sini dapat disimpulkan ada beberapa ciri-ciri dari virus. Virus ini disebut juga sebagai metaorganisme. Jadi, kenapa disebut metaorganisme? Karena ternyata si virus ini memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh benda mati dan juga memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ciri apa saja yang dimiliki oleh virus yang dinyatakan bahwa virus sebagai mikroorganisme? Yang pertama, ciri mati atau ciri benda mati yang dimiliki oleh virus adalah virus bersifat aseluler atau bukan sel. Sedangkan kita ketahui organisme itu unit terkecil dari organisme atau struktur terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Sedangkan si virus ini sel saja bukan. Kenapa dia disebut aseluler? Karena virus tidak memiliki sitoplasma dan organel-organel sel. Jadi dia tidak memiliki cairan pengisi sel dan juga tidak ada organel-organel sel. Ciri mati yang kedua adalah bersifat hablur atau kristal. Jadi seperti yang tadi sudah dilakukan percobaan oleh Wenley Stanley, bahwa ternyata si virus ini dapat dikristalkan. Sedangkan jika makhluk hidup diawetkan, didormasikan, diistirahatkan, analoginya mungkin dibuat seperti mumi, diawetkan, maka makhluk hidup itu akan mati. Sedangkan si virus ini ketika sudah dikristalkan, maka dia masih tetap bisa menginfeksi. Jadi dia memiliki ciri benda mati yang dapat dikristalkan. Yang kedua, ciri-ciri yang dimiliki oleh virus adalah ciri hidup. Ciri hidup di sini yang membawa virus ini dinyatakan sebagai makhluk hidup. Yang pertama, memiliki salah satu asam nukleat. Jadi memiliki inti materi genetik yaitu RNA atau DNA. Jadi seperti kita ketahui, substansi materi genetik yang ada dalam sel, ada dalam kromosom makhluk hidup itu adalah RNA atau DNA. Jadi virus ini ada dua jenis. Nanti ada virus yang asam nukleatnya atau inti materi genetiknya tersusun dari rantai RNA, dan ada virus yang tersusun dari rantai DNA. Jadi tidak memiliki keduanya, tapi salah satu. Jadi memiliki RNA saja atau DNA saja. Kemudian dapat bereproduksi. Nah, salah satu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah dapat bereproduksi, dapat berkembang biak, dapat melestarikan jenisnya. Nah, di sini tapi syarat dan ketentuan berlaku. Untuk virus, untuk dia bisa bereproduksi, maka dia harus mencari inang. Ya, karena dia tidak memiliki organel-organel sel, dia tidak punya sitoplasma, maka untuk melakukan proses metabolisme, salah satu untuk proses bereproduksi, maka dia memerlukan inang perantaranya. Maka dia bersifat parasit obligat intraseluler. Jadi parasit itu dia menempel di organisme lain. Jadi obligat intraselulernya adalah dia parasit di dalam sel. Jadi untuk bisa melanjutkan hidupnya, untuk bisa bereproduksi, maka si virus ini harus memiliki sel. Nah, untuk bisa dia memiliki sel, maka dia menginfeksi sel dari makhluk hidup. Bisa sel bakteri, bisa sel jamur, bisa sel manusia, hewan, tumbuhan. Jadi saya menginfeksi sel hidup. Jadi itu ciri hidup dan ciri mati yang dimiliki oleh virus yang menyatakan di mana virus dinyatakan sebagai metaorganisme. Selain itu, secara bentuknya si virus ini bentuknya beragam. Ada yang berbentuk oval, silinder, polihedral, dan juga ada yang kompleks. Ukurannya mikroskopis tadi berukuran antara 20 sampai 300 mm. Sehingga si virus ini tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa juga dilihat oleh mikroskop cahaya yang biasa kita pakai untuk praktikum di sekolah. Tapi untuk si virus ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ini struktur tubuh virusnya. Jadi starter cirinya, struktur tubuh virusnya, ini ada beberapa virus, bentuk virus. Ini virus yang familiar karena sempat menyebabkan pandemi selama 2 tahun belakang. Ini virus yang menyebabkan coronavirus, di mana di sini terdapat selubung lipid. Jadi tidak semua virus memiliki selubung lipid, seolah seperti kapsul atau amplop pembungkus. Jadi biasanya dimiliki dengan memiliki selubung lipid atau apa ini, biasanya daya tahan terhadap antivirus atau antibiotiknya dia lebih tinggi. Kemudian ada RNA virus. Jadi di sini dia inti materi genetiknya tersusun dari RNA.
kemudian di situ ada enzim reverse transkripsi, kemudian di situ ada selubung protein atau kapsid. Jadi umumnya biasanya struktur yang dimiliki oleh virus yaitu RNA dan pembungkus RNA atau DNA-nya yaitu kapsid. Ini beberapa bentuk-bentuk virus. Ada virus Herpes, ada Parvoviridae, ada Foxviridae, menyebabkan campak, menyebabkan herpes, kemudian adenovirus dan iridoviridae. Itu yang polihedral. Ini bentuk-bentuk selubung protein virus. Ini helix, yang bentuknya polihedral, kemudian yang berbentuk kompleks. Umumnya virus-virus yang biasa dipelajari di pembelajaran atau di buku-buku paket untuk siswa kelas 10 SMA adalah virus bakteriofag, yaitu virus yang bentuknya kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena dia ada beberapa bentuk. Bagian kepalanya dia berbentuk polihedral, kemudian ada bagian lehernya, kemudian ada bagian ekornya. Ini bakteriofag ini ada tipe T1, T2, dan T4, di mana virus ini virus yang menginfeksi sel bakteri. Ini struktur tubuh bakteriofag. Ini yang biasa dipakai untuk struktur tubuh virus secara umum, karena ini bentuknya kompleks. Yang pertama adalah di bagian luar ada kapsid. Ya kan, bagian kapsid. Kapsid itu adalah selubung protein, jadi tersusun dari senyawa protein. Ya, kemudian di bagian tengahnya terdapat DNA atau inti materi genetik, di mana si kapsid ini berfungsi untuk melindungi si DNA atau inti materi genetik tersebut. Kemudian ada bagian leher, ada bagian selubung ekor, kemudian ada serabut ekor, kemudian ada papan dasar atau base plate, dan ada jarum penusuk. Di mana nanti ketika si virus ini akan menginfeksi sel, maka si jarum penusuk itu akan menancap di dinding sel, kemudian merobek dinding selnya, kemudian memasukkan si DNA-nya. Jadi ketika proses injeksi atau proses penginfeksian dari virus terhadap sel yang diinfeksinya, maka yang masuk hanya si DNA-nya saja. Tuh. Cukup sekian untuk penjelasan materi virus kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Kita akan sambung lagi di pembelajaran selanjutnya untuk menjelaskan tentang bagaimana cara replikasi atau reproduksi virus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.